kelas 9B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Kondisi ekonomi. Perekonomian masyarakat Indonesia sebelum Islam terutama Yang kedua, sosial politik. Sosial politik sebelum Islam datang, politik dan pemerintahan dikuasai oleh dua kerajaan besar, yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Sriwijaya mengalami masa kejayaan karena menjadi bagian jalur perdagangan internasional. Pada abad ke-13, Sriwijaya menunjukkan tanda kemunduran karena kekayaan alam Sriwijaya kalah dengan Pulau Jawa. Majapahit mengalami masa kejayaan dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi di bawah pimpinan Hayam Wuruk beserta Sang Bupati Gajah Mada. Dengan Sumpah Palapa, mereka akan memperluas wilayah internal. Tahun 1478, Majapahit resmi runtuh. 3. Kondisi agama dan kepercayaan. Agama Hindu lahir di India pada sekitar tahun 1500 SN, sedangkan Buddha lahir di India kurang lebih tahun 500 SN. Kapitanya merupakan kepercayaan yang menjasa yang taya. Kepercayaan nenek moyang di Indonesia dibagi menjadi dua, animisme dan dinamisme. Animisme mempercayai bahwa setiap benda yang ada di bumi. Dinamisme mempercayai kekuatan yang berada dalam suatu benda dan diyakini mampu memberikan suatu manfaat dan mara bahaya. 4. Kondisi sosial budaya. Setiap suku bangsa memiliki corak seni, budaya, dan bahasa. Kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya tersebut dapat dipertahankan dan dilestarikan. B. Masuknya Islam ke Indonesia. 1. Perdagangan. Mula para pedagang hanya menyebarkan Islam pada masyarakat pelabuhan. Dakwah Islam bisa sampai ke pedalaman. Islam masuk ke Indonesia melalui dua jalur utama. Yang pertama, jalur selatan, yaitu dari Arab, Mekah dan Madinah, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia. Yang kedua, jalur utara, yaitu dari Arab, Mekah dan Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat atau pantai barat India, Sri Lanka, Indonesia. 2. Pernikahan. Islamisasi melalui jalur pernikahan lebih menguntungkan ketika mereka menikahi anak raja atau adipati. 3. Pendidikan. Penyebaran agama Islam melalui pengajaran atau pendidikan dengan cara membangun pondok pesantren. 4. Seni budaya. Penyebaran agama Islam melalui jalur kebudayaan dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan sejarah yang banyak tersebar di Nusantara. 5. Tasawuf. Kedatangan tasawuf diperkirakan pada abad ke-13. Masa perkembangan dan penyebaran ahli tasawuf dari Persia dan India yang sudah memeluk agama Islam. 6. Pendiri kesultanan. Masyarakat yang telah memeluk Islam kemudian mendirikan sistem pemerintahan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mencapai cita-cita. C. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Tokoh yang mendukung teori Gujarat adalah Pitsnapel, seorang ilmuwan dari Universitas Leiden, Belanda. Salah satu bukti sejarah masuknya Islam ke Nusantara menurut teori Gujarat adalah dikemukakan makam Malik As-Saleh tahun 1297.
Yang kedua, teori Tiongkok. Teori Tiongkok yang dicetuskan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Ajaran Islam telah sampai di Tiongkok pada abad ke-7. Mula saat agama ini baru berkembang, Sumanto Al-Qurtubi dalam bukunya Arus Tiongkok Islam Jawa menyatakan menurut kronik masa dinasti Tang tahun 618 sampai 960 di daerah Katan, Zhangzhou, Guangzhou, dan pesisir Tiongkok bagian selatan. Yang ketiga, teori Persia. Pembangun teori Persia di Indonesia adalah P.A. Haizam. Dijaminkan kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dirasakan mempunyai persamaan dengan Persia. Yang pertama, peringatan 10 Muharram atau Asyura wafatnya Husain cucu Nabi Muhammad. Yang kedua, kesamaan ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar. Yang ketiga, ditemukan makam Maulana Malik pada tahun 1419 di Gresik. Yang keempat, penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab. Yang kelima, adanya perkembangan perkampungan lereng dan lereng di Giri, daerah Gresik. 4. Teori Mekah. Teori Mekah didukung oleh Dr. Hamka van Diller dan T.N. T.W. Arnold. Mereka menyatakan Islam masuk ke dalam Indonesia jauh sebelum abad ke-13. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab, Mesir. D. Corak keislaman Indonesia. Yang satu, pendidikan. Islamisasi dilakukan melalui pendidikan baik pesantren atau pondok yang diselenggarakan oleh ulama, guru agama, kiai. 2. Perekonomian. Tokoh muslim yang sukses di bidang ekonomi contohnya Kiai Haji Samanhudin, pedagang batik yang lahir di Lawean, Surakarta tahun 1905. Ia mendirikan organisasi Serikat Dagang Islam. Dr. Muhammad Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Yang ketiga, seni budaya. Banyak seni dan budaya yang berlafaz Islam berkembang di Indonesia seperti hadrah, rebana, qasidah, begaji, mauludan, sekatan, kenduri, dan masih banyak lagi. 4. Politik. Kerajaan-kerajaan awal Islam di Indonesia seperti Samudra Pasai, Malaka, Aceh, Darussalam, Demak, Pajang, Banten, Cirebon, Mataram, Ternate, Tirode, dan Gorontalo, Makassar, dan Banjar. Nilai keislaman mewarnai cara pemerintah dan tata kenegaraan kerajaan-kerajaan yang dikolaborasikan dengan nilai luhur bangsa. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.